Aku beri saran. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul penerapan Nafi Bayas Classifier untuk prediksi kelayakan mahasiswa dalam penentuan penerimaan beasiswa menggunakan aplikasi berbasis web. Perkenalkan, sebelumnya saya Anissa Nurlita, NIM 054, dan rekan saya NIM 066. Topik yang akan dibahas meliputi pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, dan pembahasan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Setiap universitas memiliki banyak skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Salah satunya adalah penerimaan beasiswa. Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan maupun pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar untuk digunakan dalam keberlangsungan pendidikan yang ditempuh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Proses penerimaan beasiswa memiliki 2 tahapan, yaitu pendaftaran dan seleksi. Untuk bisa memperoleh beasiswa, mahasiswa yang mendaftar harus dinyatakan oleh seleksi administrasi dan memenuhi beberapa komponen penilaian lainnya sebagai syarat mahasiswa layak untuk mendapatkan beasiswa. Dalam mengambil keputusan untuk menentukan mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa tersebut, pada prosesnya terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan dirasa beasiswa yang diberikan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem yang dapat membantu pihak lembaga dalam mengambil keputusan agar beasiswa dapat didistribusikan tepat waktu dan tepat sasaran. Sistem mendukung keputusan yang akan dibangun berupa prediksi kelayakan mahasiswa dalam penentuan penerimaan beasiswa dari hasil analisis data mining. Kemudian dalam pendukung keputusan, penggunaan algoritma merupakan hal yang mutlak karena terkait akurasi dan ketepatan rekomendasi atau prediksi, di mana algoritma klasifikasi yang cukup populer salah satunya adalah Nafi Bayes Classifier. Algoritma Nafi Bayes Classifier sendiri bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya yang dibuktikan pada jurnal Nafi Bayes versus Decision Tree Neural Network in the Classification of Training Web Page. Sehingga kami membangun sebuah penerapan metode Nafi Bayes dalam memprediksi dan menentukan mahasiswa yang layak sebagai penerima beasiswa, di mana metode Nafi Bayes Classifier nantinya akan mengklasifikasikan mahasiswa menjadi 2 kelas, yaitu mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa dan mahasiswa yang tidak layak mendapatkan beasiswa. Dari latar belakang yang telah disampaikan, diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penyelesaian secara manual untuk memprediksi dan menentukan mahasiswa yang layak dalam penerimaan beasiswa menggunakan Nafi Bayes Classifier. Kemudian yang kedua, bagaimana penyelesaian menggunakan program dengan aplikasi berbasis web pada penerapan Nafi Bayes untuk penerimaan beasiswa. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana penyelesaian secara manual untuk memprediksi dan menentukan mahasiswa yang layak dalam penerimaan beasiswa menggunakan Nafi Bayes Classifier. Kemudian yang kedua, menghasilkan suatu penyelesaian menggunakan program dengan aplikasi berbasis web pada penerapan Nafi Bayes untuk memprediksi penerimaan beasiswa. Adapun manfaatnya, yang pertama bagi penulis, diharapkan penelitian ini sebagai sarana latihan untuk menambah pemahaman dan penguasaan materi tentang materi kuliah data mining dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah data mining. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan, pertimbangan, dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam penerapan data mining, khususnya penerapan algoritma Nafi Bayes, untuk memudahkan proses seleksi penerimaan beasiswa dalam memprediksi dan menentukan kelayakan mahasiswa sebagai penerima beasiswa. Selanjutnya, tujuan pustaka akan dibahas beberapa pengertian mengenai hal yang berkaitan. Yang pertama ada data mining. Istilah data mining merupakan suatu proses yang menggunakan teknik
statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database. Berikut tampilan gambar ilmu dari data mining, lingkup ilmu dari data mining. Kemudian keluaran dari data mining bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Istilah data mining juga dikenal dengan istilah Knowledge Discovering Database atau KDD. Proses KDD secara garis besar meliputi data selection, preprocessing, transformation, data mining, dan interpretation. Adapun jenis dari data mining terdapat data mining deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Dalam proyek kami menggunakan data mining klasifikasi. Menggunakan algoritma Navi Bayes classifier, yaitu sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana, yaitu untuk kumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes yang dapat memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Metode Navi Bayes akan mengasumsikan bahwa nilai dari sebuah input atribut pada kelas yang diberikan tidak tergantung dengan nilai atribut yang lain. Di mana keuntungan dari metode Navi Bayes ini membutuhkan jumlah data pelatihan atau data training yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Selanjutnya teorema Navi Bayes. Berikut pada teorema Navi Bayes, apabila terdapat dua kejadian terpisah, maka teorema Navi Bayes dirumuskan pada persamaan 1. Kemudian dikembangkan mengingat berlakunya hukum probabilitas sehingga menjadi persamaan 2. Kemudian untuk menjelaskan teorema Navi Bayes sendiri, apabila proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis, hingga teorema Bayes pada persamaan 1 disesuaikan jadi persamaan 3. Adapun rumus tersebut disederhanakan menjadi posterior sama dengan prior dikali livelihood per evidence. Pada dalam teorema Navi Bayes dikenal juga Laplace correction. Laplace correction merupakan suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Jadi apabila terdapat kasus dengan nilai probabilitas 0, untuk menghindarinya dari sekian banyak di data training set, maka pada setiap perhitungan dilakukan penambahan satu data yang dimana tidak akan membuat perbedaan berarti pada estimasi probabilitas. Berikut adalah persamaan untuk Laplace correction. Selanjutnya, aplikasi berbasis web merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web, di mana aplikasi berbasis web merupakan program yang tersimpan pada server, kemudian dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka interface menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet. Aplikasi web juga merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang dikodekan dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, PHP. Web dikenal dengan sistem client server, di mana komputer pengguna sebagai komputer klien dan komputer yang diakses disebut server. Selanjutnya dalam aplikasi berbasis web, kita menggunakan HTML, CSS, dan localhost. Untuk HTML atau Hypertext Markup Language merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML sendiri juga digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Kemudian CSS, Case Shading Style Set, merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Kemudian untuk localhost, merupakan server lokal pada suatu komputer yang membantu para web developer untuk merancang web yang bersifat dinamis, yang mana web tersebut dilengkapi dengan database MySQL. Web developer akan menguji file yang menjadi komponen dalam web di localhost sebelum melakukan kegiatan hosting di web server. Selanjutnya ada SAMPP, yaitu merupakan salah satu aplikasi
berbasis web server Apache yang terintegrasi dengan MySQL dan PHP Admin. SAMPP di sini merupakan sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL di komputer lokal. SAMPP juga disebut sebagai cPanel server virtual yang dapat membantu untuk melakukan preview sehingga dapat dilakukan modifikasi website tanpa harus online atau terakses dengan internet. SAMPP sendiri merupakan singkatan dari X, Apache Server, MySQL, PHP Admin, dan Perl. Penjelasan huruf X di depan menandakan SAMPP bisa diinstal dan dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Komponen dan fungsi SAMPP antara lain, yang pertama ada htdocs yang merupakan folder untuk meletakkan file yang akan dijalankan seperti file PHP, HTML, dan script lainnya. Kemudian ada PHP admin yang merupakan bagian untuk mengelola database di MySQL yang di komputer, di mana merupakan pangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui World Wide Web. Kemudian yang terakhir ada counterpans yang berfungsi untuk mengelola layanan SAMPP seperti subdevice, berhenti, atau mulai. Kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web dengan server-side scripting yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Sistem manajemen database yang sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang multi-thread dan multi-user. Database sendiri dibutuhkan untuk menginput data dari user menggunakan format HTML, kemudian diolah oleh PHP agar bisa disimpan ke dalam database MySQL. MySQL termasuk jenis RDBMS, Relational Database Management System, yang menggunakan bahasa SQL, Structured Query Language, sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya, di mana SQL merupakan bahasa terstruktur yang difungsikan untuk mengolah database. Kemudian masuk kepada metode penelitian. Yang pertama sumber data. Metode yang digunakan merupakan studi literatur yang berkaitan dengan konsep data mining, khususnya metode Navi Bayes dan data penerimaan beasiswa. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa 30 data training dan 15 data testing yang diperoleh pada data penerimaan beasiswa tahun 2012 yang di Universitas Kuningan pada karya ilmiah oleh A. Sunia, Wisnu Ahmad Maulana, dan Dery Serinaldi yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Rekomendasi Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa menggunakan metode Navi Bayes studi kasus Universitas Kuningan. Adapun metode analisisnya, langkah yang pertama yaitu membaca data training dan melakukan preprocessing. Berikut ditampilkan 30 data training yang diperoleh pada karya ilmiah yang dijelaskan sebelumnya, di mana 30 data training akan dilakukan preprocessing karena terdapat data dengan parameter numerik, sehingga akan dilakukan pengelompokan berdasarkan jangkauan tertentu untuk mempermudah pengkategorian nilai. Proses transformasi data akan dilakukan pada data IPK mahasiswa, pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan orang tua. Berdasarkan pemilihan parameter tersebut, format data yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk aturan dan kategori penilaian data IPK, terdapat kategori kurang cukup baik. Kemudian aturan pekerjaan data orang tua, ada kategori A sampai F. Untuk penghasilan orang tua, mengkategorikannya rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk data jumlah tanggungan, ada kategori low, medium, dan high. Hasil pemrosesan data akhir pada data training sebelumnya diperoleh sebagai berikut setelah dikelompokkan berdasarkan format data pada slide sebelumnya. Kemudian dari data training tersebut akan dilakukan proses perhitungan jumlah dan probabilitas. Kemudian langkah ketiga selanjutnya mendapatkan nilai dalam tabel probabilitas dengan persamaan posterior sama dengan prior dikali likelihood per evidence.
Kemudian melakukan Laplace correction apabila terdapat kasus probabilitas 0. Kemudian langkah 5 akan dihasilkan solusi secara manual. Kemudian langkah ke-6 akan dibuat program menggunakan aplikasi berbasis web untuk menyelesaikan permasalahan penerapan Navi Bayes classifier dalam prediksi penerimaan beasiswa sesuai langkah-langkah seperti manualnya. Kemudian yang terakhir mengimplementasikan program telah dibuat pada contoh kasus. Masuk ke pembahasan. Berikut adalah data testing. Proses berikutnya yaitu menghitung nilai maksimal posterior class untuk mengetahui kelas status beasiswa layak atau tidak layak pada data testing mahasiswa. Tabel data training ini tabel data training sebelumnya akan dijadikan sebagai data dasar untuk proses perhitungan pada data testing menggunakan algoritma Navi Bayes. Data testing yang digunakan berupa data mentah pada tabel di atas, kemudian dilakukan pre-processing sehingga diperoleh tabel yang bawah berikut. Kemudian penyelesaian masuk ke penyelesaian secara manual. Yang pertama akan ditentukan kelas pada data testing berikut. Kita tentukan kelas pada data X, misalkan X sama dengan IPK baik, kemudian pekerjaan adalah F, tanggungan medium, penghasilan cukup. Jadi proses perhitungannya adalah pada tahap 1 kita akan menghitung jumlah kelas atau label. Dibutuhkan untuk memaksimalkan probabilitas PXCI dikali PCI untuk I 1,2. Di mana PCI merupakan probabilitas periode setiap kelas berdasarkan data. Jadi diperoleh pada probabilitas kelas layak diperoleh 15/30 ya dengan hasil 0,5. Kemudian untuk kelas tidak layak kita peroleh 15/30 juga dengan hasil 0,5. Selanjutnya tahap 2 kita akan menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama sebagai berikut. Jadi untuk IPK baik dengan syarat beasiswa layak kita peroleh nilai probabilitasnya 0,533. Kemudian IPK baik dengan kelas tidak layak 0,066. Berlaku juga untuk pekerjaan, tanggungan, dan penghasilan. Kemudian di sini untuk tanggungan pada probabilitas tanggungan dengan syarat beasiswa tidak layak, kita dapatkan nilai probabilitas 0. Sehingga hal tersebut akan diterapkan Laplace correction dari dua kejadian tersebut untuk menghilangkan nilai probabilitas 0 tersebut. Caranya diasumsikan bahwa terdapat satu sampel lagi untuk masing-masing nilai, yaitu ada di sini kategorinya ada tanggungan low, medium, dan high, sehingga terdapat kelas status beasiswa tidak layak dalam training set memiliki 18 sampel. Karena sebelumnya 15, jadi ditambah 1 pada masing-masingnya, ditambah 3 sehingga menjadi 18. Kemudian diperoleh probabilitas sebagai berikut. Sehingga diperoleh untuk tanggungan medium dengan syarat status beasiswa tidak layak yaitu 0,056. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu menghitung nilai probabilitas likelihood di mana PX dengan syarat status beasiswa layak diperoleh hasil probabilitas 0,051 dan untuk syarat beasiswa tidak layak 0,004. Dan yang terakhir akan dihitung nilai probabilitas posterior di mana nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel sehingga diperoleh probabilitas berikut. Untuk status beasiswa layak dengan syarat X diperoleh 0,025 dari hasil perkalian 0,5 dari status beasiswa layak dan dikali dengan 0,051 dari hasil X dengan syarat status beasiswa layak. Kemudian selanjutnya status beasiswa tidak layak dengan syarat X kita peroleh 0,0002. Dari hasil berikut dibandingkan, diperoleh status beasiswa layak dengan kondisi X memiliki nilai probabilitas lebih tinggi daripada probabilitas status beasiswa layak dengan syarat X, tidak layak dengan syarat X. Sehingga dengan metode algoritma Navi Bayes classifier dapat diperoleh kesimpulan
yaitu hasil keputusan untuk prediksi kelayakan mahasiswa dalam penerimaan beasiswa pada data testing adalah layak. Berikut adalah data testing yang telah dilakukan perhitungan secara manual, yaitu nama mahasiswa, NIM, nama mahasiswa Suci Nur Warohmah, program studi, dan status beasiswanya adalah diputuskan layak. Selanjutnya akan dilakukan penyelesaian dengan program. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hanif Salahuddin. Bentar. Sebentar, di mana ya? Itu masih ngerekam, Cah? Iya. Bentar. Ini masih ngerekam. Kemudian saya akan menjelaskan. Itu aku nge-share nggak? Iya, nge-share. Oh ya. Di sini sebentar. Nah, di sini adalah web kami. Kemudian di sini ada data training. Nah, ini adalah 30 data training yang sudah di pre-processing. Ini pekerjaannya sudah menjadi ABC, kemudian IPK sudah diklasifikasi menjadi di bawah 3, di antara 3 dan 3,5, dan di antara 3,5 sampai 4. Terdapat 30 data testing. Kemudian di sini bisa ditambah datanya, nanti akan dilakukan di akhir. Kemudian data testing untuk menguji kesamaan dengan pengerjaan manual. Di sini saya masukkan lagi data Suci Nur Rohimah. Suci Nur Warohmah. Ya, data program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra semester 4, PK 3,5, pekerja orang tua lainnya. Kemudian tanggungan ortu 3, penghasilan ortu kurang dari 2 juta. Di sini ada verifikasi dulu sebelum dikeluarkan hasilnya. Apakah data inputan tersebut sudah benar diinputkannya? Kemudian di sini sudah direkap, jadi di sini sudah ada penjelasannya. Total ada 30 data dengan 15 tidak layak dan 15 lagi layak. Kemudian ini ada data yang dites, data testing. Kemudian ini adalah hasil dengan Laplace correction, dengan tanpa Laplace correction. Di sini masih 0 karena masih belum ditambah. Kemudian setelah Laplace correction maka hasilnya adalah 0,025 dan 0,0001. 19, 0, atau bisa dibulatkan 0,0002 sehingga kesimpulannya adalah layak. Kemudian ini bisa ditambah datanya. Misalkan ditambah program studi lainnya.
Misalkan di atas 5, karena di data belum ada yang di atas 5, kemudian penghasilan 5 juta. Kemudian ini statusnya layak. Nah, maka di sini ada tambahan Widi Bagaskara. Kemudian ini jadi 31 data. Kemudian apabila dites dengan yang tadi, misalkan NIM-nya ini, program studi semester 4, IPK 3,5. Kemudian tanggungan waktunya 5, lebih dari 5. Oh, 3. Nah, maka hasilnya adalah ini menjadi 31, ini menjadi 16. Kemudian di sini juga 16, di sini 31. Kemudian hasilnya di sini berkurang dari 0,025 menjadi 0,022. Kemudian kesimpulannya adalah layak. Adapun data di sini masih bisa dihapus lagi. Data sudah kembali seperti saat awal. Mungkin penjelasan program mungkin cukup sekian. Udah belum, Ca? Ya, baik Bu Ali dan Pak Edi, beliau sudah dijelaskan mengenai tampilan web kami, fungsi dan cara cara penyelesaian dari Navi Based Classifier untuk memprediksi penerimaan beasiswa. Jadi pada proyek kami, kesimpulan yang dihasilkan menggunakan Navi Bayes Classifier secara manual didapatkan hasil yang sama menggunakan hasil yang sama yang diperoleh dengan menggunakan program berbasis web juga. Seperti itu. Cukup sekian presentasi penjelasan mengenai proyek kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.